Saat ini, mungkin lebih dari sebelumnya, para perempuan digiring untuk percaya bahwa keheningan tubuh adalah pertanda ketiadaan, kekosongan, atau kegagalan emosional. Tapi bagaimana jika justru sebaliknya? Bagaimana jika keheningan itu adalah bisikan pertama dari jiwa? Ketika seorang perempuan memilih, secara sadar atau tidak, untuk menjauhkan diri dari permainan hasrat dan penjara kasih sayang yang dangkal, sesuatu yang lebih dalam mulai muncul dari dalam dirinya. Ini bukan ketiadaan tetapi kehadiran, bukan kekurangan tetapi perluasan. Carl Jung akan mengatakan bahwa semua energi yang tertekan menemukan cara baru untuk bermanifestasi. Dan ketika tubuh berhenti terganggu oleh kenikmatan sesaat, jiwa akhirnya memiliki ruang untuk berbicara. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa begitu banyak perempuan setelah masa pantang melaporkan kebangkitan spiritual yang tak terduga, kepekaan yang meningkat, mimpi yang lebih hidup, intuisi yang lebih tajam? Itu bukan kebetulan, itu adalah sebuah panggilan. Tubuh yang kehilangan sentuhan eksternal mulai beralih ke dalam, dan di sanalah, di wilayah yang telah lama terlupakan itu, perempuan menemukan bagian-bagian dari dirinya yang belum pernah terlihat, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain. Dan ini bukan hanya tentang selibat, ini tentang transmutasi, tentang energi yang berhenti mencari pada orang lain apa yang hanya bisa dipupuk di dalam diri. Masyarakat yang dikondisikan oleh model validasi seksual yang konstan takut pada perempuan yang menarik diri karena ia menjadi tidak dapat diprediksi, misterius, tak tersentuh, dan terlebih lagi karena ia mulai melihat melampaui permainan, melampaui pengulangan emosional, melampaui topeng hubungan yang lebih memenjarakan daripada membebaskan. Jung akan menyebut ini pertemuan dengan bayangan. Saat ketika perempuan berhenti berusaha untuk dipilih dan mulai memilih, bukan untuk mencintai agar dicintai, tetapi untuk mencintai dirinya sendiri, dengan begitu kuat sehingga semua yang dangkal larut dengan sendirinya. Ada semacam keheningan yang bukan kekosongan. Itu adalah sebuah kuil. Dan ketika tubuh berhenti, itu karena jiwa akan menyalakan cahaya yang mengganggu. Seorang perempuan yang hidup tanpa seks atau hubungan tidak mati di dalam, dia mungkin lebih hidup dari sebelumnya. Apa yang tampak seperti ketiadaan sebenarnya adalah kelimpahan kehadiran batin. Apa yang tampak seperti kesepian adalah persekutuan yang mendalam dengan sesuatu yang tidak akan pernah bisa disentuh oleh gairah apapun. Di ruang itulah arketipe perempuan liar terbangun. Sosok yang terhubung kembali dengan kearifan leluhurnya, naluri murninya, feminitas yang tidak membutuhkan penonton. Bisakah kau merasakannya? Panggilan ini bukan untuk semua orang. Ini untuk mereka yang lelah menukar esensi mereka dengan momen-momen hubungan palsu. Ini untuk mereka yang mengerti bahwa apa yang benar-benar mereka cari tidak ada di tempat tidur siapapun, tetapi dalam pertemuan radikal dengan diri mereka sendiri. Dan jika Anda sudah sampai sejauh ini, mungkin Anda lebih dekat dengan perjalanan itu daripada yang Anda kira. Ya, tubuh terdiam, tetapi itu bukan kelemahan. Itu adalah kekuatan yang mundur untuk menjadi kekuatan. Dan ketika jiwa mulai berbicara, tidak ada jalan untuk kembali. Karena seorang perempuan yang telah mendengar jiwanya, tidak akan pernah lagi puas dengan volume rendah dari cinta biasa. Ada saatnya dalam hidup setiap perempuan, ketika kebisingan dunia menjadi tak tertahankan. Bukan kebisingan luar, tetapi bisikan batin dari harapan yang bukan miliknya, hasrat yang diajarkan untuk ia rasakan, kasih sayang yang dipaksakan sebagai kebenaran mutlak. Dan dalam kelelahan yang mendalam itulah, yang hampir tidak terlihat oleh orang lain, perjalanan kembali pada dirinya sendiri dimulai. Carl Jung mengatakan bahwa segala sesuatu yang kita sangkal di dalam diri kita akan kembali sebagai takdir. Dan mungkin itulah sebabnya ketika tubuh memilih keheningan, itu bukanlah sebuah kegagalan. Itu adalah pertanda bahwa sesuatu yang lebih besar sedang mencoba untuk muncul. Perempuan yang mulai menarik diri dari dorongan-dorongan yang pernah membimbingnya tanpa sepenuhnya mengerti mengapa, sudah mendengar panggilan sunyi yang datang bukan dari daging tetapi dari jiwa. Perempuan itu bahkan tanpa disadari mulai merasakan kerinduan tanpa nama, bukan nostalgia pada seorang pria, sentuhan, atau malam yang penuh gairah. Ini adalah nostalgia untuk dirinya sendiri, untuk tempat yang belum ia capai tetapi ia tahu ada. Dalam konteks ini, pantang bukanlah sebuah hukuman. Ini adalah sebuah gerbang, dan dengan melewatinya, ia memulai apa yang disebut Jung sebagai proses individuasi, sebuah jalan radikal menuju keutuhan, di mana ia meninggalkan proyeksi-proyeksi yang ia lemparkan pada orang lain untuk akhirnya mengenali dirinya sendiri.
Kekosongan yang muncul bukanlah ketiadaan. Ini adalah ruang yang sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih otentik untuk dilahirkan. Di ruang itulah ingatan mulai terasa sakit dengan cara yang berbeda, bukan sebagai luka terbuka, tetapi sebagai petunjuk menuju cerita yang lebih besar. Hubungan yang telah berlalu, malam-malam yang berakhir dengan air mata, siklus yang berulang tanpa penjelasan, semuanya mulai masuk akal di bawah cahaya baru. Karena perempuan yang merangkul keheningan tidak mundur dari kehidupan. Ia sedang menulis ulang ceritanya sendiri dari sudut pandang baru. Diri batinnya mulai mengamati emosi sebagai cermin simbolis dari alam bawah sadar yang selalu berbicara kepadanya, tetapi yang dibungkam oleh kebisingan hasrat. Secara bertahap, ia menemukan bahwa ia tidak lagi membutuhkan tepuk tangan atau validasi eksternal, bahwa nilainya tidak diukur dari seberapa besar orang lain menginginkan tubuhnya, tetapi dari seberapa dalam ia dapat menahan kehadiran jiwanya dalam keheningan. Pada titik inilah kekuatan yang nyaris mistis lahir. Kekuatan perempuan yang tidak lagi perlu dipilih. Dan disinilah dunia mulai takut padanya, karena tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan seseorang yang telah berhenti mengemis cinta. Dia menjadi utuh, dan karena itu berbahaya bagi semua yang masih hidup setengah-setengah. Dan ketika perempuan itu mulai menyadari bahwa energi vitalnya tidak tertidur, hanya terkumpul, ia memasuki keadaan kesadaran baru, keadaan di mana tidak ada ketergesa-gesaan dan tidak perlu membuktikan apapun. Karena keheningan tubuh bukanlah hukuman, itu adalah sebuah bahasa, dan bahasa itu hanya bisa dipahami oleh mereka yang cukup berani untuk mendiami kedalaman mereka sendiri. Jung akan menyebut ini sebuah rekonsiliasi dengan alam bawah sadar feminin, sebuah hubungan kembali dengan simbol-simbol kuno yang terkubur di bawah penindasan selama berabad-abad. Dan rekonsiliasi ini tidak terjadi melalui kata-kata, tetapi melalui kehadiran. Perempuan itu baru saja mulai muncul, tapi perjalanannya tidak mulus. Kegelisahan muncul, sebuah penderitaan tak terlihat yang menggerogoti dari dalam. Ketika seorang perempuan mulai menjauhkan diri dari hasrat sesaat, dari kontak yang akrab, dari kehadiran tubuh lain di sampingnya, ia juga menjauhkan diri dari semua yang pernah membuatnya merasa menjadi bagian. Dan yang tersisa pada awalnya adalah ketidaknyamanan yang brutal. Seolah-olah dunia tidak lagi mengakui keberadaannya. Seolah-olah ketidakhadirannya dari permainan hasrat telah membuatnya tidak terlihat. Jung akan mengatakan ini adalah awal dari pertemuan dengan bayangan. Bagian dari dirinya yang ia tekan selama bertahun-tahun yang hidup dalam adaptasi, haus akan validasi, tetapi sekarang menolak untuk terus berpura-pura. Pada titik ini, ia mulai bertanya-tanya, apakah ia salah telah menjauh? Apakah ia menjadi gila? Apakah ia membuang-buang waktu, masa muda, dan kesempatan? Karena masyarakat berteriak bahwa waktu seorang perempuan itu singkat, bahwa ia harus bergerak, menaklukkan, diinginkan, memenuhi harapan, dan tiba-tiba ia tidak cocok dimanapun. Ia bukan lagi kekasih, istri, inspirasi, atau pacar. Ia hanyalah dirinya sendiri, dan itu lebih menyakitkan daripada pengabaian manapun. Pantang sekarang mulai terasa seperti hukuman. Tapi itu tidak benar. Ini adalah ujian, sebuah perjalanan simbolis yang hanya bisa dijalani oleh jiwa-jiwa yang siap. Godaan muncul, pola-pola lama mengetuk pintu, undangan-undangan mudah muncul kembali. Segalanya seolah ingin mengujinya, dan bagian yang paling kejam adalah tidak ada seorang pun di sekitarnya yang mengerti apa yang sedang terjadi. Teman-teman mempertanyakannya, keluarga menyarankan agar ia lebih sering keluar, tidak mengasingkan diri. Tapi ini bukan pengasingan, ini adalah penyelaman. Dan tidak semua orang siap untuk menyaksikan seseorang menyelam jauh sementara seluruh dunia melayang di permukaan. Jung melihat ini sebagai fase yang tak terhindarkan dari individuasi. Saat ketika ego panik karena kehilangan kendali dan jiwa secara halus mulai mengambil alih komando. Dalam keputusasaan yang sunyi, itulah banyak yang menyerah, kembali ke pola-pola lama, menerima cinta yang suam-suam kuku, meyakinkan diri mereka sendiri bahwa sesuatu lebih baik daripada tidak sama sekali. Tetapi perempuan yang bertahan bahkan melalui air mata dan keraguan sedang dibentuk oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Dia dipanggil untuk memutus siklus, dan siklus tidak dipatahkan dengan paksa. Mereka dipatahkan oleh kesadaran. Ketegangan yang ia rasakan bukanlah pertanda kesalahan, tetapi transisi, kepompong menegang sebelum kupu-kupu lahir. Dan itulah yang sedang terjadi. Makhluk baru sedang dikandung dalam kegelapan keheningan. Jauh di lubuk hatinya ia tahu itu. Bahkan jika ia tidak bisa menjelaskannya, bahkan jika ia takut terlalu sendirian,
terlalu disalahpahami, terlalu dalam. Ada suara yang tidak berteriak tetapi bersikeras. Kehadiran yang tidak menunjukkan dirinya, tetapi menyertai. Dan kehadiran itu adalah simbol dari feminin arketipal, sang anima yang digambarkan Jung sebagai jembatan antara kesadaran dan misteri. Dengan dialah perempuan itu mulai bercakap-cakap, dan semakin dalam dialog internal itu tumbuh, semakin ia mengerti. Tubuhnya tidak sedang berhenti, ia sedang dalam ritual. Sebuah ritual yang telah dilupakan oleh dunia modern, tetapi yang jiwanya selalu tahu cara untuk menjalaninya. Dan kemudian sesuatu bergeser secara halus, hampir tidak terasa. Pemahaman baru mulai berkembang. Apa yang tadinya kegelisahan sekarang terorganisir menjadi pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam. Mengapa saya selalu perlu merasa diinginkan untuk merasa hidup? Mengapa ketiadaan orang lain terasa begitu tak tertahankan? Apa dalam diri saya yang masih memakan pandangan orang lain untuk ada? Tetapi perempuan yang telah bertransformasi tidak lagi menerima hubungan sebagai anestesi. Dia tidak lagi menukar kasih sayang dengan teman. Dan bahkan jika itu membuatnya harus melewati malam-malam panjang yang sunyi, dia tahu tubuhnya tidak sedang berpantang. Ia sedang dalam perlindungan. Ia sedang menyediakan ruang untuk sesuatu yang datang dari jiwa, bukan dari kekurangan. Transformasi selesai ketika ia menyadari bahwa ia tidak lagi perlu dicari. Dia adalah pusat, api, cahaya yang menyingkap. Dan ketika cahaya itu menyala, mereka yang tidak tahan dengan intensitasnya akan menjauh, dan mereka yang datang kemudian tidak akan mendekatinya setengah-setengah, karena perempuan yang telah melewati keheningan tidak lagi menerima hidup dalam keadaan redup. Dia tidak lagi tersedia untuk hubungan biasa karena dia sendiri tidak lagi biasa. Dan ketika tubuh terdiam, jiwalah yang memilih. Dan jiwa yang pernah terbangun tidak akan pernah memilih apa yang pernah melukainya. Kemudian ia bangkit bukan sebagai seseorang yang kembali ke dunia, tetapi sebagai seseorang yang menjadi dunia. Setiap langkah sekarang sadar. Setiap pilihan diukur bukan oleh rasa takut sendirian, tetapi oleh nilai kebersamaannya sendiri. Tubuh yang tadinya diam sekarang berdenyut pada frekuensi baru, lebih halus, lebih dalam, lebih benar. Tidak ada lagi ketergesa-gesaan untuk mengisi kekosongan. Tidak ada keinginan untuk masuk ke dalam ruang yang terlalu kecil untuk jiwa barunya. Carl Jung berkata bahwa apa yang kita sangkal akan menaklukkan kita, dan apa yang kita integrasikan akan mengubah kita. Dan perempuan ini akhirnya telah mengintegrasikan ketiadaannya. Dia menjadikan kekurangan sebagai rumahnya. Dia mengubah keheningan menjadi altar. Tapi ada sesuatu yang sedikit orang perhatikan. Dia tidak menunggu seseorang untuk menyelamatkannya. Karena perempuan yang telah melewati kegelapannya sendiri tidak lagi membutuhkan penyelamatan. Dia menyelamatkan dirinya sendiri, dan penyelamatan diri itu mengubah segalanya. Dia tidak bisa lagi kembali ke keadaan semula. Apa yang tadinya kebutuhan sekarang menjadi pilihan. Apa yang tadinya paksaan sekarang menjadi kebijaksanaan. Dia bisa mencintai, ya, tetapi dia tidak lagi mencintai karena kebutuhan, tetapi karena kelimpahan. Dan ketika cinta itu datang, itu tidak akan datang untuk melengkapinya. Itu akan datang untuk menemaninya. Jiwanya sudah utuh. Keadaan baru ini membangkitkan sesuatu yang mendalam. Rasa misi, tujuan, kejelasan. Dia mengerti bahwa pengalamannya bukan hanya pribadi. Itu simbolis bahwa tubuhnya yang dibungkam mewakili semua perempuan yang juga diajari untuk bergantung, untuk mengalihkan perhatian, untuk menyerah. Dan sekarang ia merasakan dorongan untuk menjadi mercusuar, bukan untuk menunjukkan jalan tetapi untuk menyalakan api. Karena hanya orang yang telah menemukan dirinya dalam kegelapan yang bisa mengajari orang lain untuk tidak takut padanya. Jung akan menyebut, ini manifestasi diri ketika jiwa tidak lagi ingin diterima, tetapi diekspresikan. Segala sesuatu yang hilang di sepanjang jalan, cinta lama, versi rapuh dari dirinya sendiri, hubungan di mana ia harus mengecilkan diri agar pas, tidak lagi terasa sakit dengan cara yang sama. Sekarang setiap kehilangan terdengar seperti pembebasan. Setiap ketiadaan terasa seperti doa yang dijawab, karena perempuan yang melewati pantang daging telah menemukan makanan bagi jiwa. Dan makanan itu memberinya makan dari dalam. Tidak ada dari luar yang akan pernah cukup, kecuali itu beresonansi dengan apa yang sudah hidup di dalam. Dan dengan demikian ia bersiap bukan untuk kembali ke peran lama, tetapi untuk menempati tempat baru di dunia. Tempat di mana kehadirannya cukup, di mana suaranya memiliki bobot, di mana keheningannya sakral. Dan ketika tubuhnya berhasrat lagi, itu akan menjadi pilihan suci, bukan kecanduan emosional. Ketika cinta mengetuk, itu tidak akan menemukan perempuan yang membutuhkan. Itu akan menemukan perempuan yang penuh,
lengkap, siap, dan sampai itu terjadi, ia tetap tegar, bukan dalam pantang, tetapi dalam kewaspadaan, karena sekarang ia tahu, ya, tubuh itu diam, tetapi jiwalah yang akhirnya berbicara. Ada keheningan yang tampak dingin, tetapi menyimpan bara. Ada ketiadaan yang dari luar terdengar seperti kehilangan, tetapi di dalamnya ada tanah yang subur, dan ada perempuan yang, ketika mereka menarik diri dari dunia, tidak padam. Mereka menyala di alam lain. Ketika tubuh terdiam, ia tidak mati, ia menjadi altar, ruang suci di mana jiwa akhirnya menemukan keberanian untuk berbicara. Dan segala sesuatu yang tadinya tampak seperti kekurangan kehidupan, kini menampakkan dirinya sebagai kehadiran ilahi, mengandung identitas baru, lebih jelas, lebih langka, utuh, tidak ada yang pernah hilang dalam hidup. Semuanya ditransmutasikan. Hasrat yang tadinya mendesak menjadi pilihan. Rasa sakit yang tadinya luka menjadi bekas luka kebijaksanaan. Perempuan yang berjalan melalui pantang dengan kesadaran, tidak menjauh dari cinta. Dia belajar untuk mencintai dari tempat di mana tidak ada lagi kelaparan tetapi kelimpahan. Dan dalam kelimpahan yang tenang itu, ia menjadi tak tersentuh. Bukan karena tidak ada yang bisa mencapainya, tetapi karena tidak ada yang bisa memanipulasinya lagi. Bisakah Anda merasakan cerminan dari jalan ini di dalam diri Anda? Nostalgia tanpa nama, ketidaknyamanan karena tidak lagi cocok di tempat Anda pernah merasa seperti di rumah, keinginan untuk mundur tanpa tahu persis mengapa. Itu bukan kelemahan, itu adalah panggilan pertama. Mungkin video ini tidak menemukan Anda secara kebetulan. Mungkin itu adalah cermin dari sesuatu yang telah lama berdenyut di dalam diri Anda, tetapi tidak belum diberi nama dengan jelas. Dan sekarang setelah itu terjadi, sesuatu berubah. Jika perjalanan ini menyentuh bagian yang terlupakan dari diri Anda, izinkan diri Anda untuk melanjutkan. Jangan padamkan percikan yang telah dinyalakan. Bagikan pesan ini dengan seseorang yang juga merasa tubuhnya telah terdiam, tetapi belum mengerti mengapa. Tinggalkan komentar yang memberitahu kami bagaimana ini beresonansi dengan Anda. Dan jika Anda ingin terus berjalan bersama kami dalam kedalaman dan kebenaran yang sama ini, berlanggananlah saluran ini di sini. Setiap kata adalah benih, setiap keheningan adalah tanah, dan setiap video adalah ritual. Karena pada akhirnya, inilah yang tersisa. Seorang perempuan yang telah belajar mendengar apa yang dibisikkan jiwa ketika dunia terlalu bising. Dan bisikan itu berkata, kamu tidak sendiri, kamu sedang bangkit,